Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak warga Kota Bengkulu, jumpa lagi di channel kami, channel Royal Talks TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, adik sanak, di program podcast Betandang kita hari ini, kebetulan kita alhamdulillah kita hadir di salah satu kafe pertama di Kota Bengkulu, yaitu Bulan Cafe. Dan tidak hanya hadir di sini, tapi kita juga kedatangan tamu spesial dan tamu yang sangat luar biasa, yaitu yang sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, ini kita akan membahas seputar topik yang lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Apa itu? Kita akan bahas tuntas nanti di obrolan. Tapi sebelum menyaksikan obrolan yang lebih lengkap dan lebih dalam, ada baiknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Karena itu gratis dan yang sudah melakukannya kami ucapkan terima kasih. Nah, ada sana by the way ini kita tidak usah berpanjang lebar. Kita akan ngobrol langsung dengan kedua narasumber ini. Jadi sebelum kita ngobrol, kita akan minta kedua narasumber ini kenalkan diri kepada adik sana. Silakan kita mulai dengan dari siapa nih? Dan siapa? Siapa? Silakan perkenalkan dengan sana kita. Baik, adik sana, terima kasih. Saya nama aslinya ini Muhammad Mustiadi. Muhammad Mustiadi. Kebetulan alhamdulillah 2019 dipercaya untuk mewakili daerah pemilihan 4 Renjang dan Bong di DPRD Provinsi Bengkulu. Panggilannya siapa ya? Panggilan kerennya kebetulan sering dulu pakai motor 3 mungkin. Itu dipanggil Edi 3. Edi 3 kalau di Lebong dan Renjang Lebong. Asli Renjang ya? Asli Renjang. Kalau di Lebong. Kalau Mamang Mas Renjang apa? Mama. Oh, Mama. Nah, ini kalau ada sana di warga Renjang Lebong, kita panggil Mama, ini cocok ini dia. Dan warga Renjang Lebong, warga Lebong tidak asing dengan cara beliaunya. Selamat datang di channel kita, Dan. Channel Royal Talks TV ini, Dan. Nah, lanjut dengan Om siapa nih? Selamat siang, pemirsa Realita Plus TV. Saya Iwan, mungkin udah pada kenal ya, Ketua KPI Kota Bengkulu. Dan hari ini diundang podcast lagi dengan Bung Damar dan ada Bung ini, Yang Edi 3. Mama Edi. Iya. Yang Edi ini saya kenal udah cukup lama semenjak beliau duduk di DPRD provinsi. Sebelum duduk di DPRD provinsi, Yang Edi pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebong. 2 periode dari fraksi Gerindra. Konsisten ya? Iya, beliau ini naik kelas. Sudah naik kelas kan? Naik kelas langsung lulus. Iya. Ini luar biasa. Biasanya kalau naik kelas tuh langsung beda baju, beda warna. Ini konsisten warna. Dan satu lagi, beliau ini belum lama dipercaya menjadi ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebong. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Di sana kalau warga Lebong jangan lupa ya di like, comment ini, subscribe ya. Karena biar makin bisa melihat Gang Edi 3 ini lebih intens nanti di topik-topik berikutnya. Ini dah, kita akan ngobrol seputar yang lagi hangat terkini ini soal nasib atau kelanjutan pembangunan tol Lubuk Linggau Kota Bengkulu. Nah, ini kan selaku anggota DPR, wakil rakyat yang mengawal sejauh mana program pembangunan jalan tol yang merupakan program strategis nasional ya. Bisa diceritakan ya? Seperti apa nih? Perkembangan terkini, biar ada yang tahu sih. Ya, kemarin soalnya kan dengan dia sempat cerita dengan kami, beliau sudah bertemu langsung dengan PTHK dan menyampaikan unek-uneknya. Nah, kita dengar ceritanya bagaimana. Boleh lah, yang biasa. Santai benar. Terima kasih. Yang ini saya sampaikan dulu mengenai jalan tol ini kan. Setelah kita ada program jalan tol nasional ini. Betapa ininya kalau dari Lebong itu kalau masuk ke Curug itu udah terbayang. Sudah mendambakan. Andaikan tol ini terjadi, wah, tidak terbayang aku Bengkulu itu nanti cepat maju pesannya. Cepat sekali itu. Kalau tol itu terbangun, ya. Nah kita tahu tol ini pembangunan jalan tol ini kan Perpres ya. Perpres, terus termasuk di Sumatera, Pulau Jawa dan Papua segala macam. Ada yang diresmikan, ada yang masih berencana segala macamnya. Inilah yang membuat dan kawan untuk ke PTHK. Maksudnya mulai dari awal kita kawal sampai di mana nanti program untuk jalan tol Provinsi Bengkulu.
Nah, karena ada kekhawatiran seperti ini yang dibayang-bayangi kan, karena ini kan sistem Perpres. Nah, Perpres ini, sedangkan kalau kita bayangkan kalau pembangunan untuk terowongan ya kan dari tahap kedua atau tahap ketiga itu dibuat nanti untuk tambah penanjung bayar, apakah itu selesai dalam 4 tahun atau 10 tahun ya mungkin teman-teman nggak bisa menikmatinya, tapi kan kita berharap anak cucu ya supaya betul-betul Bengkulu ini nanti sangat maju setelah peninggalan kita ini. Hebatnya karena itu telah ada bisa mewarisi. Ya, mewarisi. Nah, itu timbullah beberapa pertanyaan dan pada waktu itu di PTHK itu, ya kan? Nah, kalau saya katakan membangun tol ini kan tidak semudah kita ngegas mobil, ya kan? Kalau kita ngegas mobil kan keenaknya, tidak seperti itu. Apalagi melihat topografi kita Indonesia ini, khususnya itu yang ada di Bengkulu dan Pulau Sumatera Indonesia ini, yang memang nanti akhirnya melewati lembah ini segala macamnya, bukit segala macam. Terutama yang di Bengkulu ini timbullah sebuah tahap kedua yang nanti atau tahap ketiga itu ada bentuk terowongan. Itu yang menjadi pertanyaan yang perlu itu. Nah itu kan itu dijawab. Itu dijawab. Apa jawaban dari ini? Dijawabnya itu sampai hanya waktu untuk pembuatan tol itu. Untuk sebatas tahap pertama ya, yang dijabarkan. Itu belum kalau waktu untuk membangunnya itu makan waktu berapa? Belum terjawab. Nah kalau kelanjutan membangunnya ini yang belum terjawab Oleh PHK. Terowongannya tadi berapa dah? Kalau terowongannya tadi dan catat pada waktu itu oleh perkiraannya 97 km. Panjang bukit itu. Ya, menembus Bukit Barisan. 97 km kan? Panjang terowongan menembus itu Bukit Barisan ya, dengan kedalaman lebih kurang 352 kedalamannya. Nah, itu itunya kan sepanjang itu. Nah, bentuk ini kan ada yang di Jawa Barat nih, yang udah selesai itu, yang hampir selesai kan? Panjangnya berapa yang Jawa Barat? Yang Jawa enggak dijelaskan. Nah, yang kita ini apakah itu sistem, kan ada sebuah ini saya katakan di yang nembus Italia dengan Prancis itu, ya kan ada tuh. Apakah sistem seperti itu nanti kan ya? Konstruksinya ya? Konstruksinya seperti yang ada di Jawa Barat sekarang yang 2 jalur itu ya kan? Itu belum jawabnya, tidak dijawab oleh mereka dan cuma dikatakan pembuatannya itu memakan waktu sampai 10 tahun. Membuat terowongan itu berapa? Lamanya 10 tahun. 2 periode. Nah, itu kan ya, 2 periode. Dan timbullah tambah ini kan, tambah pesimis gitu ya. Pesimis ya kan? Kalian itu ya. Nah, pengerjaannya juga makan 2 periode ya. Itu makan 2 Tapi periode. 2 kepemimpinan yang belum tentu ya. Tentu. Ada garansi. Apakah dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan atau tidak ini kan? Nah, itu timbullah kekhawatiran kita ya. Kekhawatiran khawatir sekali. Nah, terus gimana tuh? Sejak terbayang. Jadi bagaimana tol kami nanti tahap kedua, tahap ketiga? Nah, andai kata pihak dari pemerintah ini mencabut. Nah, ya kalau Pak Jokowi Ya, itu. yang sudah kita perhitungkan leadershipnya seperti apa, dengan kita memiliki dan paling salut ya dengan kabinet yang Pak Jokowi sekarang. Dari 3 ini sekian itu ya otomatis ketua umum saya sendiri ya kan. Pasti itu. Nah, yang kedua dengan Kementerian Keuangan. Nah, terakhir yang paling undang idolakan adalah Kementerian PUPR sekarang, ya kan? Nah, Bapak Kementerian Basuki, ya kan? Nah, oleh Bapak Presiden kita sekarang. Nah, dia sedang sampaikan, Anda kata ini Pak Jokowi kan sudah 2 periode, saya bilang. Nah, artinya durasi perpres juga sesuai dengan jadwal durasi masa ini ya kan? bakti Baktinya ya. Pak Presiden kita sekarang, ya kan? Nah untuk melanjutkan ini bagaimana? Itu nggak bisa jawab ya. Ya. Nah sampai guyon ini, bisa tak ya aku bilang Pak Jokowi itu kita pilih langsung rakyat tunjuk ini, ya kan? Nggak pemilihan umum lagi, Pak Jokowi lanjut. Itu agar jalan tol kita selesai. Agar jalan tol ini betul-betul terwujud nanti ya kan? Itu. Nah karena beranda-anda, ya kalau
pihak Kementerian PUPR seperti Bapak sekarang. Benar. Nah, sudah punya misi yang sama. punya misi yang sama, Punya karakter yang sama. punya karakter yang Nah, sama. nanti ganti pelopor kan. Nah, Banyak udah. itu. Tapi kan kalau presidennya nanti Pak Prabowo dan Jamil lanjut. Ada Bisa gara-gara. ada, saya sampaikan keluhan. Mudah-mudahan. Ya, mungkin Akan- beliau ah. mendapat titipan langsung dari Pak Jokowi, kan? Iya. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi ini dah. Nah, terus itu saya sampaikan, kalau anda kata tol kami ini cuma batas tahap pertama ini, Sia-sia. sia-sia. Nah, itu Mubazir. Mubazir. Dan kan sampaikan Aku dulu. mubazir dah, karena kota Ketabang itu tidak ada lewat. Ya, saya bukan lewat tol. Kalau kami jadi bong, kalau udah masuk ke batas tol sekarang, ya kami udah sampai dulu. Jalan udah lurus, ngegas beda nyampe kami ke ini. Iya. Bang Seri. Ya tanggung kan. Tanggung. Iya, benar. Itu. Nah, akhirnya mungkin besarlah operasional tol itu daripada kendaraan yang masuk nanti. Saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau memang ini tembus, saya bilang kan, karena tolnya juga sangat masuk ininya, ininya sumber dananya jelas terpenuhi, kan nggak terbayang dari tebing tinggi, dari Musirawa, dari Seluruh penjuru ya. Seluruh penjuru. Bisa Bisa Bengkulu. bisa masuk akses ke Bengkulu. Baik, karena- Tapi gini dah. Pertanyaannya, ada nggak alternatif yang disajikan oleh pihak AKA itu terkait dengan terowongan? Tadi kan estimasi membangun terowongan itu dengan panjang 97 km ya? Ya. Ya kan, Ya. dengan kedalaman sekian. Ya. Nah ini kan makan waktu 10 tahun. Ada opsi lain nggak disampaikan dari pihak AKA Nggak, terkait dengan itu? nggak. Memang harus bangun terowongan? harus betul. Atau mungkin dia mau buat flyover apa-apa gitu nggak? salah satunya Nah, di Bengkulu. ada opsi lain nggak? Nggak ada. Di Padang juga. Nah, karena juga ada jembatan yang ketinggiannya ini yang akan dibangun di memasuki tol ini, yang untuk begini kan, yang dibangun jembatan yang sepanjangnya 1,5. Oh, 1,5 jadi km. selain Ya. terowongan juga ada jembatan. Ya, ada panjang, jembatan panjang 1,5 kilo. 1,5 kilo Oh. dengan ketinggian lebih kurang 45 sampai 90 meter. Berarti ini medannya curam ya, Curam, buat curam. jembatan itu. Ya? Betul. Oh. Nah, Nah itu makan waktu lagi, nambah lagi nggak? Makan waktu lagi. Berarti nambah itu? Jelas berbarengan dengan Oh. pembuatan ini Ya. kan. Nah, itu. Jadi estimasi dari HK itu 10 tahun lagi. Tahu. Betul. Bangun terowongan sekaligus Dengan sekaligus dengan jembatan. Nah, kalau dari Lubuk Linggau ke Kepayangnya nggak lama Pak katanya. Nggak lama. Nah dengan perkiraan seperti itu, dengan kekhawatiran Anda selaku wakil rakyat melihat kekhawatiran ini di samping dinamika politik ya, Iya. melihat perkembangannya, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah? Nah ini ada win-win solusi nggak? Inilah yang Ah. seharusnya kita duduk bersama, Iya. duduk bersama oleh pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati yang memang sudah pada waktu ini. Apakah kita nanti bersama dengan wakil-wakil kita yang ada di DPR RI, ya kan, maupun DPD, macamnya. Nah, itu ada sebuah kesepakatan bahwasannya ini nanti Mendorong kecepatan dan untuk memang ada jaminan ketika ini program ini bisa nggak nanti Iya. ada ya kan, karena Pak Jokowi nggak mungkin, ini kan sudah 2 kali. Iya benar. Nah, kalau memang seperti Guyon bilang tadi bisa ya mungkin. Ada peluang. Ya ada perubahan gitu. Benar. Jadi memang perlu adanya inisiasi dari pemerintah. Ya, itu perlu sekali. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Karena sudah tergambar kan Ya. peta politik seperti apa di tingkat nasional, kemudian melihat ini Ya. perpres berlakunya itu Ya. sesuai dengan masa waktu Ya. presiden. Artinya kan memang perlu intensitas pemerintah daerah Ya. untuk melakukan lobby-lobby. Ya, lebih ini ya Ah. kan itu. Nah, walaupun ya kayak Dangkes sudah 57 ya. Ya, 57 mungkin kalau 10 tahun udah berapa? 67 Sudah kan. 67. Nah, Masih melampaui- bisa menikmati itu. Nama usulnya usia Nabi. Iya. Usia Nabi Nabi tiga. Nah, cuma Cuma kan panjang kan. ya kita ini kan ke Bengkulu kita 20 tahun ke depan, andai kata tol ini terjadi, dan secara mungkin kita hebatnya juga bersama seperti bisa mengejar. Ya, kayak Lampung, kayak Jambi. Iya, kayak Jambi. Iya, iya. Tol Bengkulu ini mana? Tol Bengkulu merupakan yang terpanjang kedua di Sumatera. Nah, Tol Bengkulu. Iya, Tol Tol Bengkulu. Bengkulu Lubulingga. Nah ini dari kacamata KMPI selaku tokoh muda melihat kans nasib tol Bengkulu Lubulingga ini seperti apa nih? Apa yang bisa dikasih ya masukan bagi pemerintah, khususnya gubernur bersama kepala daerah yang memang ini? Ya,
kami melihatnya miris. Miris. Kayak gitu aja. Miris dan ironis. Iya, ironis lah karena selain saya ketua KNPI, saya juga kan wartawan. Iya. Saya kemarin juga sudah ikut media gathering dengan HK dan saya bertanya langsung dengan HK. Jadi kalau berdasarkan Perpres 117 tahun 2015 itu bahwa pembangunan tol Bengkulu ini dibagi jadi 3 sesi, 3 tahap. Iya. Dari Kota Bengkulu Tabak Penanjung ya, Tabak Penanjung ke Payang Lubuk Linggau. Nah, yang untuk tahap pertama ini dari Betungan ke Tabak Penanjung ini udah tuntas. Kemarin terakhir rilis dari PTHK itu udah rampung 100% pembebasan lahan dan sudah 95% pekerjaan konstruksi nilai. Itu panjangnya itu ada 17,6 km dan yang di Betungan Tabak Penanjung. Nah, tapi meskipun yang tahap pertama ini udah rampung, udah selesai, yang jadi kekhawatiran yang buat miris itu tadi seperti dikatakan Kang Edi tadi. Pembangunan tol ini tidak dilanjutkan ke tahap kedua, langsung loncat di tahap ketiga. Tahap ketiga ini dari Lubuk Linggau ke Payang. Nah, ini nanti bisa jadi nggak PTHK lagi yang mengerjakannya kalau penjelasan mereka. Kenapa bisa lanjut? Kok bisa meloncat ke pihak tahap ketiga ini? Karena mereka ingin mengerjakan yang ringan dulu. Karena kalau dari Medan ke Payang ke Tabak Penanjung ini medannya berat dan anggarannya besar. Jadi penjelasan pihak PTHK itu mereka lebih ringan melaksanakan yang tahap ketiga Lubuk Linggau ke Payang. Yang medan berat ini terakhir mungkin kan. Tapi kalau kita lihat kata Bang tadi, Perpres itu berlakunya mungkin cuma sampai 2024. Iya. Apakah mungkin yang tahap ketiga ini nanti bisa direalisasikan? Tahap kedua. Tahap ketiga, kalau tahap kedua oke lah, mungkin masih bisa dikejar upaya ke Lubuk Linggau ini. Iya lah, artinya kan mereka ini kan langsung loncat tahap ketiga. Iya, pembangunan sesi tahap ketiga. Tapi gini, pertanyaannya tuh, kok bisa milih-milih kayak itu kenapa? Kok bisa ya? Ya karena sesuai Perpres tadi udah dibagi 3 tahap itu. Lah, mestinya kan kalau berdasarkan tahapan, mesti kan harus turun. Turun Iya. tahap 1, 2. Kenapa ini? Mungkin nanti mungkin diputarnya. Jadi yang ini tahap 1 Betungan Tabak Penanjung, tahap 2-nya Lubuk Linggau ke Payang, tahap 3-nya Payang Tabak Penanjung. Mungkin mereka putar kayak gitu kan. Nah, tapi apakah Perpres bisa dimain-mainkan kayak begitu kan? Ya nggak tahu, mungkin permintaan besar itu. Jadi gini, mungkin gini Pak. Ah. Dan jelas setelah kami ini ini kan memang nggak terbayang kan. Saya lagi mimpi kita punya tol ini kan sangat apa ya, nggak bisa kan sampaikan ini ya kan, andai kan terwujud kita. Makanya terus betul-betul kami bisa kita sangat khawatir kan dengan ini soal tahapnya itu nggak menjadi persoalan kalau bagi kita ya kan. Penting ini betul-betul tuntas. Nah, apalagi ini kan ya kalau bisa di 2024 terakhirnya Pak ini udah ada gambarannya untuk pengerjaan baik dari Lubuk Linggau ke ininya. Ya kalau berdasarkan Perpres itu di tahun 2024 itu udah selesai semua. 3 tahap 23 itu. Tahap itu. Kalau berdasarkan Perpres. Nah, itu kenapa dengan asumsi apakah memang ini mereka tidak matang dalam perencanaan? Kok tadi ketika dia penjelasan bahwa untuk bangun terowongan seperti itu. Nah, ini gimana dia perencanaan ini? ini kan besar nih. Bagaimana perencanaan yang dilakukan HK sinkronisasi Perpres dengan perencanaan ini harus sejalan kan? Nah, mungkin ini kenapa? Bisa jadi kan kita sejak tahun 2020 kena pandemi. Ya. Dan mungkin terhambat di sana untuk tapi gini, ya seperti ini agak miris itu, tidak sinkron itu. Pembangunan terowongan 10 tahun loh. Nah, sementara Perpres itu oke lah dari periode kedua Jokowi dari 2014. Nah, ke 2022. 2024. Artinya kan? Artinya kan kok nggak belen gitu. Nah, gimana itu? Dari kacamata kalian melihat, apakah ini memang perencanaannya main-main dilakukan? Ya. Apakah memang Bengkulu tidak dianggap? Karena dari sisi estimasi pembangunan kan, ketika orang sudah kan, dia ini kan alatnya udah canggih nih. Ketika dia mungkin pakai map, Google Map, memetakan medannya segala macam kan. Ketika dia presentasi sebelum mengambil proyek itu, kan ini dilelang nih misalnya, iya kan? Dia sudah tergambar nih. Kos biaya sekian, durasi waktu sekian, iya kan? Dengan lahan yang akan dibebaskan kan estimasi mereka ini kan orang perencanaan kan. Nah ini pertanyaan,
agak menggelitik Kalau yang ini. itu mungkin kita juga nggak tahu gitu. Kenapa sih Ini bisa kayak Pak gitu? Dewan ini perlu untuk Gimana, di sini. Pak? Karena dari penjelasannya agak tidak rasional. Ya, ya, Nah, ya. Jadi inilah yang menjadi dia kan ketika muncul ketika pertanyaan kami tadi mengatakan ini selesainya kapan gitu. Ada kata itu. Tersebutlah 10 tahun itu. Loh, kalau 10 tahun, nah makanya timbul pertanyaan dalam ke depan ini. Nah, dengan perhitungan kita Pak Jokowi ini berakhir 2024 nanti ya kan? benar. Nah, ini yang dan juga waduh, ini kemana ini? Nah, itu kan Nah, ini sama emang kayak ngomong. Jadi ini ada fakta baru ya yang ditemukan bahwa Iya, memang iya. pertanyaan besar bagi PAK. Kok bisa dia memaparkan dengan anggota DPRD bahwa pembangunan tahap kedua itu memakan waktu 10 tahun. Sementara mereka pengerjaan di awal itu artinya sudah mempertimbangkan jangka waktu, durasi, menyesuaikan dengan perpres, dengan media yang ada itu rampung. Ketika perpres itu oke lah, pandemi berapa lah mau tahun dulu. Tapi kan ketika dia memaparkan bangun program itu 10 tahun, ya kan artinya ada apa gitu. Nah, Sebenarnya Nah. kayak gini sebenarnya kalau menurut saya. Kalau memang pemerintah kita itu serius. Nah, Sekarang kan baru tahun 2021 Ya, itu tuntas pembangunan tol tahap pertama yang sepanjang 17,6 km Ya. Betungan Dabak Penanjung. Ini kan masih ada 2022 dan 2023 sampai ke 2024. Kalau pembangunan tol itu dilanjutkan langsung di 2022 nanti, saya rasa masih bisa terkejar untuk selesai di 2024. Tapi kalau ini di stop, nah itu yang membuatnya nggak sesuai tepat waktu. Atau gini kalau menurut Dang, ya, kalau pemikiran Dang ini Iya. tadi ya, sebagai alhamdulillah yang duduk sebagai wakil kan, saya begini, kalau menurut Dang, apa salahnya ya sebelum ini selesai di 2000 ini, nah, ini mumpung kita tahun baru juga nanti ya, di awal tahun baru di 2022 nanti Pak Gubernur bersama seluruh anggota DPR atau mewakili ketua DPR ya kan, pimpinan tokoh masyarakat atau ini Dewan Pers segala macam, kita undang lah, kita duduk bersama, nah apa salah kopi kuning dengan pihak AK ini, ya kan, baik kepala daerah, Iya, buka-bukaan. kita buka dengan kami ini. ini ada fakta baru ini. Betul. Karena memang banyak kalau terakhir yang kami konferensi pers dengan pihak PT Angka itu, memang banyak persoalan yang harus dituntaskan sebelum lanjut tahap kedua. Yang paling utama itu jelas persoalan anggaran. Karena untuk melanjutkan pembangunan itu dibutuhkan anggaran yang nggak sedikit. Oke, Pak, itu Pak Ketua. Oke, itu nggak masalah kalau anggaran kan. Itu artinya itu tinggal lagi menyesuaikan. Ya. Tapi masalah waktu ini, gimana? Yang mereka mengestimasi seperti itu? Apa Saya mungkin? punya keyakinan sih Dari mana keyakinan? kalau pekerjaannya dikebut mulai 2022 dikebut dilanjutkan lagi tahap kedua. Sebelum 2024, anggaplah di 2024 tuntas itu. Tapi langsung dikerjakan lagi di 2022. Jangan ada jeda. Iya, jangan jeda. Kalau jeda, nggak yakin jeda-jeda. Saya makin pesimis nih pendapat lah. Saya juga pun makin miris dan ironis. Jangan-jangan tragis nih nasibnya jalan tol kita ini. Iya kan? Betul yang kalau menurut Dang bagusnya seperti itu. Alangkah baiknya kita buat acara lah. Setelah tahun baru 2022 ini. Buat forum diskusi, Ya. GD ya. Iya, beda ya. Forum diskusi kita duduk bersama kita juga. Nah, karena memang mari kita dengan ada tol ini nanti kan harapan kita ke depan ini. Jadi memang benar-benar masalah tol sekarang sudah menjadi masalah serius ya. Iya, masalah serius ya. Karena kenapa kalau tidak ditanggapi dengan serius, ya ini akan menjadi bola panas. Iya. Dalam arti ya tadi triliunan sudah dihabiskan, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kalau Ya. ini dia Bung kalau cuma yang tahap pertama ini sepanjang 17,6 km itu nanti dijadiin jadi trek untuk balap motor aja. Ajang balap-balap liar aja ada. Karena kosong. Iya karena kosong. Apalagi Masih fungsi itu. Ya jadi sirkuit ya kan. Makin tragis lagi kan. Nah makanya memang benar-benar. Jadi ini menjadi PR bersama bahwa setiap pembangunan itu memang harus matang dalam sisi perencanaan. Ya, jangan melihat anggaran, postur anggaran, tapi tidak melihat memperhitungkan medan tempat lokasi pembangunan. Ya, geografis itu tidak perhatikan. Apalagi untuk saat ini cukup miris ya kalau mereka tuh meleset dalam perhitungan. Ini cukup miris. Kenapa? Sekarang zaman canggih gitu kan.
Kecuali kita Memang bicara itu Bung Damar. Kemarin saya tahu itu. Ah. Jadi waktu pembangunan yang tahap pertama ini baru dimulai awal kemarin. Itu nanam tiangnya aja mereka meleset perkiraan dari BTHK itu. Tiangnya itu rupanya dalam di sana itu. Iya dan jadi sempat kami buat beritanya itu kalau ternyata tiang-tiang untuk penyangga tol itu di luar perkiraan mereka. Kalau sebelumnya misalnya hanya sekitaran 10 meter tiangnya tanah, ternyata itu sampai 20 meter tiangnya. Ya, nah ini kredibilitas dalam sistem perencanaan seperti konsultan perencanaannya ini jadi pertanyaan ini. Publik ini jangan sampai nanti pembangunan sudah makan miliaran, kemudian nanti efeknya menimbulkan korban jiwa. Ya satu apalagi Bengkulu ini terkenal dengan daerah gempa. Itu mereka harus memperhitungkan. Artinya kan dia kan tahu ketika bicara Bengkulu, oh udah memetakan Bengkulu ini daerah rawan gempa, ya kan? Artinya konstruksi bangunan itu harus ya adaptasi dengan gempa. Ya kayak di Jepang kan, mereka banyak tol, tapi mereka konstruksinya menyesuaikan. Mungkin bisa bergoyang tolnya, iya kan? Iya kan kalau dibuat kokoh kan dia bisa retak. Ini membahayakan ya. Gimana tidak? Iya. Itu kan memang, nah itu saya katakan tadi harus memang solusinya itu tadi harus duduk bersama. Mecahkan semua. Ya, kalau memang ada pihak kendala dari pihak PHK yang memang persoalan itu memang menyangkut kita daerah, mari kita dukung bersama-sama. Artinya HK juga jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Iya. Bila perlu butuh dukungan pemerintah daerah ya. Itu sudah kewajiban. Iya. Soal izin segala macam saya rasa. Dan itu merupakan kewenangan Komisi 3 DPRD Provinsi. Iya, siapa yang rombongan yang ini? Ketuanya siapa itu? Pak Sumardi. Jadi kita berharap di sana kita doakan saja ya. Semoga dengan kekhawatiran ini mudah-mudahan tidak meluas, kekhawatiran tidak menjadi nyata. Hanya kekhawatiran semu, ya kan? Tapi itu kalau memang semua pihak atau semua stakeholder itu bersama-sama memikirkan. Kemarin itu begitu pembangunan tol kita yang tahap 1 ini selesai, kan udah disusun oleh rombongan dari Istana Presiden itu akan di-launching oleh Presiden Jokowi, tapi ternyata batal. Kenapa? Karena nggak tahu. Ini kita nggak tahu. Kemarin sudah dijadwalkan Jokowi akan meresmikan itu di tahun ini, di akhir tahun 2021 pembangunan pertama. Tapi ternyata nggak jadi, padahal tim Presiden udah turun loh. Iya. Ada apa ini kan? Tahu. Nah ini aduh, mudah-mudahan kita dari diskusi ini Dan. Nah, dari diskusi ini Dan bisa disampaikan closing statement untuk bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota untuk seperti apa? Selain tadi. Selain kita dulu bersama tadi closingnya ya. Mari kita betul-betul mendukung bersama ya program untuk program nasional ini ya kan. Mengawal ya. Nah, karena nggak terbayang lah kalau memang ini tol ini terwujud nantinya. Nah, distribusinya seperti apa nanti untuk pendapatan nanti daerah kita. Itu saja. Yang jelas, mari kita dukung bersama itu. Ya, artinya benar dari masukan tadi bahwa dengan terwujudnya pembangunan jalan tol ini bisa membuka akses, membuka percepatan pembangunan di semua sektor. Yang jelas akses keterisolasian Bungku selama ini makin bisa cepat ya. Nah ini dengan Bung apa konsultannya? Kalau kita dari KNPI, dari anak muda jelas berharap banyak dengan para wakil rakyat seperti Kang Edi, ada juga Bang Edward Samsi di DPR itu kan dengan Pak Sumardi juga. Kita berharap banyak para wakil rakyat kita ini bisa mengawal agar pembangunan tol ini selesai. Selain itu juga seperti kata Kang Edi tadi, kita juga ada wakil rakyat kita yang di Senayan. Mereka ini yang di DPR maupun di DPD sebaiknya ikut mengawal progres pembangunan tol ini. Lalu gubernur juga jangan diam. Gubernur proaktif. Ya proaktif karena seperti kalau saya tangkap dari cerita Kang Edi tadi, tol ini artinya sangat didambakan oleh masyarakat luas, sangat membawa kesejahteraan bagi provinsi Bengkulu. Jadi memang harus diselesaikan. Jangan sampai proyek ini gagal dan nanti terkesan apa yang dilakukan sia-sia. Ya, harapan kita berharap itu tetap dilanjutkan, jangan sampai terhenti.
Nah ini semoga apa yang disampaikan beliau-beliau ini, tokoh-tokoh atau narasumber kita yang luar biasa ini menjadi atensi bagi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, DPD, DPR RI, dan Bengkulu ya harus ikut sama-sama. Jangan kemudian melimpahkan satu kewenangan kepada gubernur saja, tidak, karena memang ini demi kepentingan masyarakat provinsi Bengkulu. Gimana? Sepakat? Ya, sepakat itu. Sepakat itu. Nah, mungkin itu diskusi di sana. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan solusi bagi pemerintah atas topik yang kita bahas saat ini, yakni nasib jalan tol Lubuk Linggau Provinsi Bengkulu. Dan apa yang didiskusi ini supaya bisa jadi renungan bersama, apalagi kita akan menatap awal tahun baru, tentunya dengan semangat yang baru, dengan hati yang lebih baru lagi, selain baju baru mungkin kan. Jadi demikianlah diskusi kita, semoga bermanfaat, dan dari video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagi di sana yang nanti mau komen-komen, nanti kita akan buat program giveaway ya. Jadi siapa yang memberikan komentar-komentar yang menarik terhadap topik-topik yang kita diskusikan ini, akan ada giveaway berupa kostum dari Realita TV. Oke, demikianlah ya. Kami akhiri. Saya Damas Lapos dan Bang Edi Tiger, Bang Elebri undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realita TV, Berdebis. Oke, off.